Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Widyastuti dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Tidar dengan NPM 2010303096. Nah, di sini saya akan mempraktekkan mengenai praktikum mandiri tentang pendulum lab, di mana judul praktikum yang saya gunakan yaitu pengaruh dari massa dan panjang tali terhadap periode dan juga frekuensi yang dihasilkan. Nah, untuk memulai praktikum kali ini kita mengeklik pendulum lab. Kita tunggu loading. Nah, kemudian kita memilih yang lab. Nah, ini merupakan tampilan awal dari praktikum berupa pendulum lab dalam aplikasi PET. Nah, mula-mula untuk memulai praktikum kali ini yaitu kita dapat menghidupkan stopwatch. Kemudian kita yang pertama yaitu dengan memulai praktikum pada pengaruh massa terhadap periode dan juga frekuensi yang dihasilkan, di mana untuk massa yang pertama yaitu dengan massa 0,6 kg dengan panjang tali yang tetap yaitu 0,6 meter. Dengan massa 0,6 kg dengan panjang tali 0,6 meter. Kemudian untuk gravitasinya yaitu digunakan gravitasi bumi. Lalu untuk friction atau gesekannya kita nolkan. Nah, untuk memulai menggerakkan pendulum ini yaitu kita tentukan sudut simpangan dalam ayunan sederhana atau pendulum sebesar 10 derajat. Nah, lalu kita mulai untuk kita lepaskan. Nah, gini. Kita tunggu sampai ke ujung lalu kita klik tombol stopwatch. Kemudian kita hitung besar banyaknya getaran selama 10 getaran dibutuhkan waktu berapa second. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk menghasilkan 10 getaran dalam pendulum ini dengan panjang tali 0,6 kemudian dengan massa 0,6 kg dibutuhkan waktu selama 15,54 sekon. Dibutuhkan waktu selama 15,54 sekon. Kemudian untuk yang kedua yaitu dengan panjang tali tetap, lalu untuk massanya yaitu digunakan 0,5 kg. Nah, ini kita nolkan dulu. Ini juga. Nah, seperti yang pertama tadi, gravitasinya tetap di bumi, frictionnya kita nolkan, panjangnya 0,60, tetapi massanya kita ubah menjadi 0,50. Nah, kita mulai dengan simpangan atau sudut simpangan sebesar 10 derajat, lalu kita lepaskan. Kita tunggu sampai ujung, kemudian kita klik tombol stopwatch. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk mencapai 10 getaran dalam massa yang kedua yaitu massa 0,50 kg dibutuhkan waktu sebesar 15,54
sekon. Selanjutnya untuk percobaan yang ketiga yaitu kita ubah masanya menjadi Untuk percobaan yang ketiga yaitu kita ubah masanya menjadi 0,4 kg dengan panjang tali yang tetap. Ini kita nolkan dulu. Panjang tali yang tetap 0,60 dan gravitasinya tetap. Ini kita ulang. Nah, kemudian kita mulai dengan simpangan 10, lalu kita hitung sebanyak 10 getaran. Kita mulai. Lalu kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini kita stop dulu. Nah, jadi untuk percobaan yang ketiga dibutuhkan waktu sebesar 15,43 sekon. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu dengan kita ubah masanya menjadi 0,3 kg. 0,3 panjangnya tetap. Nah, ini kita ubah ke tampilan awal dulu. Oke, gravitasinya juga tetap. Lalu simpangannya sama 10. Kemudian kita hitung sebanyak 10 getaran. Kita lepaskan. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk yang ketiga ini dibutuhkan waktu sebanyak 15,61. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk percobaan yang kelima, yaitu kita ubah masanya menjadi 0,2 kg. Ini 0,3, kemudian yang kelima, percobaan yang kelima menjadi 0,2 kg. Ini kita tampilan awal dulu. Nah, ini panjangnya tetap, gravitasinya tetap. Kita beri simpangan 10. Lalu kita lepaskan. Kita tunggu sampai ujung. Lalu kita play stopwatch. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk yang kelima dengan massa 0,20 atau 0,2 kg dibutuhkan waktu sebanyak 15,50 untuk melakukan 10 kali getaran. Nah, jadi demikian itu mengenai praktikum yang pertama tentang pengaruh massa terhadap periode dan frekuensi yang dihasilkan. Lalu untuk percobaan atau praktikum yang kedua yaitu kita akan melakukan percobaan mengenai pengaruh panjang tali terhadap frekuensi dan periode yang dihasilkan. Nah, untuk langkahnya sama seperti tadi, tetapi yang kita ubah-ubah hanya panjang talinya saja. Nah, untuk panjang tali yang pertama yaitu kita gunakan panjang tali sebesar 0,30 meter dengan massa pendul sebesar 0,5 kg. 0,5 kg. Nah, panjangnya 0,30, massanya 0,5. Kemudian untuk gravitasinya yaitu di bumi. Lalu friksinya kita nolkan. Untuk stopwatch-nya kita tampilan awal. Nah, kita beri simpangan sebesar 10 derajat.
Lalu kita lepaskan dan kita hitung berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 10 kali getaran. Kita mulai. Kita tunggu sampai ujung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi untuk melakukan 10 kali getaran dengan panjang tali 0,3, masanya 0,5, yaitu dibutuhkan waktu selama 10,98 sekon. Kemudian untuk percobaan yang kedua, yaitu kita gunakan panjang tali sebesar 0,4. Kita gunakan panjang tali sebesar 0,4 meter. 0,4. Nah, masanya tetap 0,50, kemudian gravitasinya di bumi. Kita kembalikan ke tampilan awal dulu. Lalu kita mulai dengan memberi simpangan 10 derajat, lalu kita lepaskan. Nah, kita tunggu sampai ujung dan kita hitung waktu yang dibutuhkan selama 10 kali getaran. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk melakukan 10 kali getaran untuk panjang bandul yang 0,4 meter, yaitu dibutuhkan waktu sebanyak 12,72 sekon. Kemudian untuk percobaan yang selanjutnya, yaitu kita gunakan panjang tali sebesar 0,5 meter. Kemudian kita tentukan masanya 0,5 kg. Lalu sama seperti tadi, kita beri sudut simpangan 10 derajat, lalu kita lepaskan. Kemudian kita klik play pada stopwatch. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk melakukan 10 kali getaran dalam panjang tali sebesar 0,5 ini dibutuhkan waktu selama 14,13 sekon. Nah, yang selanjutnya yaitu kita gunakan panjang tali sebesar 0,6 atau 0,60 meter. Kita ubah ke tampilan awal dulu. Lalu massa gravitasi dan friksinya kita tidak usah ubah. Kita beri simpangan 10 derajat, lalu kita lepaskan. Kita tunggu sampai ujung dan kita hitung stopwatch. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk melakukan 10 kali getaran dengan panjang tali 0,60 dan massa 0,50 dibutuhkan waktu selama 15,51 sekon. Lalu yang terakhir yaitu kita gunakan panjang tali sebesar 0,7 atau 0,70 meter. Kita ubah tampilan awal dulu. Lalu kita biarkan massanya 0,50, gravitasinya di bumi dan friksinya tetap. Kita beri 10 derajat untuk sudut simpangannya. Lalu kita lepaskan. Kita tunggu, kemudian kita klik play pada stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nah, untuk melakukan 10 kali getaran untuk panjang tali 0,70 meter dibutuhkan waktu selama 16,73 sekon. Nah, jadi kita ke tampilan awal dulu. Nah, jadi demikian itu mengenai praktikum kali ini tentang pengaruh massa dan juga panjang tali terhadap periode dan frekuensi yang dihasilkan. Nah, tadi sudah diketahui bahwa dihasilkan waktu yang berbeda-beda. Jadi nanti kita hitung besar periode dan juga frekuensi dengan menggunakan waktu yang dihasilkan dan juga dengan menggunakan jumlah getaran yang kita tentukan ataupun dengan menggunakan panjang tali dan juga gravitasi yang ditentukan. Nah, demikian itu mengenai praktikum tentang getaran harmonis sederhana pada bandul sederhana atau pada pendulum lap di aplikasi PET yang telah saya lakukan. Nah, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.